Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran SKI ya. Kalau minggu depan Bu Vita sudah menerangkan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Sekarang kita lanjut ke perkembangan kebudayaan peradaban Islam. Sampai juga bisa buka modul halaman 26 ya. Ini Bu Vita menerangkan dari bukunya Bu Vita ya. Nah, udah kita mulai. Perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ini muncul 3 golongan yang sebelumnya ada pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Golongannya itu apa saja? Yang pertama adalah golongan pendukung dinasti Umayyah. Ini merupakan penduduk yang berasal dari Syam atau Suriah, Mesir, dan daerah sekitarnya. Kenapa kok ada golongan pendukung dinasti Umayyah? Mereka berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib adalah dari dinasti Umayyah. Makanya golongannya disebut golongan pendukung dinasti Umayyah. Yang kedua adalah golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan dari penduduk Irak dan sebagian kecil dari Mesir. Nah, mereka berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib adalah berasal dari keturunan atau berasal dari anak cucu Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga atau yang terakhir adalah golongan Khawarij. Ini golongan yang tidak mendukung Umayyah dan juga tidak mendukung Ali bin Abi Thalib. Ini mereka berpendapat bahwa Ali dan Muawiyah sudah keluar dari jalur Islam pada peristiwa Tahkim. Masih ingat ya peristiwa Tahkim? Peristiwa Tahkim itu peristiwa perdamaian antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib, itu namanya peristiwa Tahkim. Nah, kemudian golongan Khawarij juga berpendapat bahwa yang menjadi khalifah boleh dari siapa saja asal memenuhi syarat dan kecakapan dan keagamaan. Nah, ini ya 3 golongan, diingat-ingat 3 golongan yang ada pada masa dinasti Umayyah dan muncul ketika khalifah pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Golongan pendukung dinasti Umayyah, golongan Ali, pendukung Ali, dan yang terakhir adalah golongan Khawarij. Nah, masih ingat ya bahwasanya khalifah pertama dinasti Umayyah akhirnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa pemerintahan dari 14 khalifah, ya masih ingat ya, dinasti Umayyah ini dipimpin oleh 14 khalifah nanti. Pada masa perkembangan kebudayaan peradabannya itu mulai mengalami perkembangan atau puncak kejayaan ketika dipimpin oleh khalifah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini beliau membentuk ketika masa dinasti Umayyah ada 5 lembaga pemerintahan yang dibentuk pada dinasti Umayyah. Ada lembaga politik, lembaga keuangan, tata usaha, kehakiman, ketentaraan. Nah, ini yang perlu sampai hafalkan atau yang perlu sampai ingatkan ini. Kalau politik itu nizam as-siyasi, keuangan nizam al-mali, tata usaha nizam al-idari, kehakiman itu nizam al-qodai, dan ketentaraan adalah nizam al-harbi. Nah, ini saya menghafalkan 5 ini. Selain membentuk 5 lembaga pemerintahan, dinasti Umayyah juga membentuk 5 dewan sekretaris negara. Ada sekretaris persuratan, keuangan, tentara, kepolisian, kehakiman. Selain ada 5 lembaga pemerintahan dan 5 dewan sekretaris negara, ada tambahan yaitu mereka membentuk yang namanya al-hijabah atau ajudan. Ini tugasnya apa toh? Atau kenapa toh kok sampai dibentuk al-hijabah atau adanya ajudan? Karena untuk menghindari sering terjadinya pembunuhan khalifah. Perlu diingat ya, ada 5 lembaga pemerintahan, ada 5 dewan sekretaris negara, dan ada tambahan 1 yang sangat penting yaitu al-hijabah
atau ajudan. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ini tidak hanya peradaban saja atau membentuk 5 dewan pemerintahan atau membentuk 5 dewan sekretaris negara, tetapi ketika masa pemerintahan dinasti Umayyah ada 3 pemberontakan yang sangat besar ketika itu, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Husain bin Ali. Masih ingat ya, Husain bin Ali atau Hasan bin Ali ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada pemberontakan yang dilakukan oleh Mukhtar, ini melanjutkan dari Husain. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Zubair. Masih ingat, Abdullah bin Zubair ini merupakan anak angkat dari Siti Aisyah yang merupakan istri Nabi. Ini memberontak ketika masa pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah yang ke-8, ya, ini Umar bin Abdul Aziz berhasil memperluas kekuasaan mulai dari Afrika. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 daerah yang bisa dikuasai. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini merupakan masa yang paling gemilang sepanjang sejarah Islam. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini sangat prestasinya sangat gemilang. Jadi dari ke-14 khalifah dinasti Umayyah ini yang paling menonjol dan yang paling punya banyak peran. Kemudian ada juga lembaga pemerintahan yang berdampak positif bagi rakyat, namanya adalah Nizam Al-Mal, lembaga keuangan. Masih ingat ya, 5 lembaga pemerintahan yang dibangun dinasti Umayyah tadi, salah satu adalah Nizam Al-Mal, lembaga keuangan. Ini dari kelima lembaga itu yang merupakan yang paling berdampak positif bagi rakyat dinasti Umayyah adalah Nizam Al-Mal atau lembaga keuangan. Nah, tugasnya Nizam Al-Mal apa? Mengatur gaji tentara, mengatur anggaran tata usaha negara, mengatur anggaran pembangunan. Kemudian orang-orang yang jadi tawanan perang pun juga dikasih, kemudian perlengkapan perang, kemudian hadiah untuk ulama dan sastrawan. Nah, tidak lupa adalah untuk panti asuhan dan orang jompo. Ini adalah tugas dari lembaga keuangan. Nah, ini merupakan perkembangan kebudayaan peradaban Islam. Nanti tugasnya sampean masih seperti yang kemarin, sampean salin ini yang Bu Vita terangkan hari ini, nanti tugasnya dikirim di e-learning ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga selalu sehat, tetap semangat meskipun daring, dan semoga ilmu kalian semuanya bermanfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.